Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tambah semangat belajar di rumah. Allahu Akbar. Ya, walaupun kita masih belajar dari rumah, kita harus semangatnya bertambah. Kenapa kita harus semangatnya bertambah? Semakin kita semangatnya bertambah, berarti kita pun akan mudah dan akan senang melakukan aktivitas yang kita lakukan. Dan dengan senang dan dengan semangat untuk melakukan aktivitas, insya Allah semuanya dilakukan dengan mudah. Dan insya Allah juga hasilnya pun akan baik untuk kita. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi yang kedua tentang penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan. Sebelum Bapak menyampaikan materi, mari sama-sama duduk yang rapi terlebih dahulu. Ya, sudah rapi duduknya? Kalau sudah rapi, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan. Nah, Asmaul Husna sangat baik untuk diucapkan saat berdoa. Kita harus selalu ingat nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingatnya dengan cara berzikir. Nah, anak-anak, minggu lalu Bapak sudah menyampaikan tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang Allah miliki. Ada berapa jumlah Asmaul Husna anak-anak? 99. Nah, setelah kita mengetahui nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala yang 99, oleh karenanya kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menerapkannya? Yaitu dengan cara berzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, melafazkan Asmaul Husna baik dengan lisan maupun dengan hati. Artinya, dengan lisan adalah ketika kita berdoa kepada Allah, maka jangan lupa untuk menyematkan atau menyisipi nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika seorang imam sholat berdoa, ketika sudah selesai melaksanakan sholat, seorang imam pasti memimpin doa. Nah, ketika memimpin doa, maka seorang imam akan membaca sedikitnya beberapa Asmaul Husna dalam berdoa. Misalnya dengan membaca sholawat terlebih dahulu, kemudian membaca hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan, maha suci Allah. Ya. Kemudian nanti ketika itu di akhirnya wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Tuh, seorang imam membaca Asmaul Husna Al-Aziz, Al-Ghaffar. Ya. Kemudian ya Fattah, misalnya membaca doa ya Allahumma ftah lana. Tuh, Allahumma ftah, ya Fattah, ya Allah Maha pembuka. Ya, seorang imam membaca Al-Fattah, itu adalah Asmaul Husna. Nah, kemudian kita harus selalu mengingat nama-nama Allah ketika melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, mengingat nama-nama Allah dan menyebut nama-nama Allah dalam kehidupan sehari-hari itu harus kita lakukan, karena nama-nama Allah itu juga adalah kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kalimat-kalimat thayyibah. Ya, seperti Al-Akbar itu artinya adalah Allah Maha Besar. Akbar, Allahu Akbar. Ya.
Kalau Asmaul Husnanya adalah Al-Kibar atau Al-Kabir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya, itu nama-nama Asmaul Husna kita ucapkan sehari-hari. Nah, kemudian setelah kita mengingat nama-nama Allah dengan cara berzikir, pasti kita akan mendapatkan hikmah dari melantunkan Asmaul Husna. Nah, berikut hikmah dari mengamalkan Asmaul Husna. Yang pertama adalah hidup menjadi lebih tenang dan damai. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita sudah berzikir kepada Allah, maka Allah akan menenangkan hati kita. Yang pertama, hidup kita atau kita menjadi lebih tenang dan damai. Kedua, hidup menjadi teratur. Ketika kita membaca Asmaul Husna, Allah mengatur alam semesta ini dengan teratur. Nah, ketika kita mengucapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan mendapat hikmahnya, di mana hidup kita ini akan menjadi teratur. Teratur bagaimana? Contohnya, sholat kita akan teratur. Jangan kita sholat melebihi waktunya. Sholat zuhur batasnya itu sampai jam 3. Nah, jangan sampai kita melaksanakan sholat zuhurnya jam setengah 3, mengakhir-akhirkan waktu. Itu bisa membuat kita lalai nantinya. Nah, kita hidupnya teratur itu ketika kita mendengar nama Allah, maka hati kita ini akan bergetar. Nah, ketika hati kita bergetar, insya Allah kita akan patuh dan kita akan langsung melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, selalu ingat kepada Sang Pencipta. Seperti kita melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, bahwasannya alam semesta ini adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Adanya langit, adanya gunung, adanya lautan yang luas, itu adalah ciptaan Allah. Betapa maha besar Allah. Tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Makhluk Allah yang lainnya itu apa? Gunung sangat besar. Makhluk ciptaan Allah adalah gunung di antaranya. Coba dibandingkan gunung dengan kita, besaran mana? Besaran gunung. Kemudian lautan dengan manusia, luasan mana? Luasan lautan. Manusia ketika ada di laut, di tengah-tengah laut, tenggelam. Kecuali kalau kita pakai pelampung, ya kita pasti tidak tenggelam. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah kita mengingat-ingat nama Allah, hikmah yang keempat adalah bertambah keimanan kita kepada Allah. Bahwasannya Allah itu benar-benar ada. Allah itu benar-benar sayang kepada kita. Kita harus benar-benar beriman kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya lagi, kita dapat memahami besarnya kekuasaan Allah. Betapa besar kekuasaan Allah. Allah menciptakan gunung yang sangat besar, di mana gunung-gunung itu bisa menghidupkan manusia. Kemudian langit yang tidak ada tiangnya, tidak rontoh, tidak runtuh, di mana langit bisa memberikan penghidupan untuk kita yang ada di bumi. Apa? Yaitu dengan adanya sinar matahari, adanya hujan. Allah itu adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan langit yang tidak ada tiangannya, tapi bisa memberikan penghidupan kepada umat manusia yang ada di bumi. Allah menciptakan matahari juga sama untuk penghidupan makhluknya yang ada di bumi. Nah, yang selanjutnya adalah membukakan pintu rezeki. Jika kita membaca Asmaul Husna, Allah akan membukakan rezeki kita. Ketika kita salat duha, jangan lupa untuk selalu membaca
Asmaul Husna. Ya, kalau kita membaca Asmaul Husna, insya Allah pintu-pintu rezeki kita akan dimudahkan, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hikmahnya adalah mendapat ampunan Allah. Siapa yang mau mendapat ampunan Allah, maka harus selalu membaca Asmaul Husna dan berbuat amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa setelah ini nanti Bapak akan memberikan latihan. Dikerjakan ya latihannya ya. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.